Halo teman-teman, ketemu lagi di Mickey Little Pastry untuk tips baking bersama Mickey. Hari ini aku akan membahas mengenai gimana sih cara membuat cookies biar dia wangi dan bisa menggugah selera. Nah, teman-teman pasti tahu nih, selain penampilannya kecil, yang menarik, bentuknya lucu, kemudian rasanya nikmat, aroma di cookies itu merupakan salah satu hal yang cukup penting ya. Karena percaya nggak percaya nih, termasuk aku suka itu waktu awal buka cookies di toplesnya. Jadi toples masih kita terima baru, masih di isolasi ya. Kita lepas isolasinya, begitu dibuka pertama langsung wah, aromanya yang keluar pertama itu dia paling kenceng. Wah, itu benar-benar berasa enak banget. Jadi dari kita buka aromanya aja langsung tahu, wah ini bakal enak ini cookies. Termasuk kalau misal kita udah tutup, besok mau makan lagi, dibuka lagi, biasanya aromanya masih tercium. Itu yang bikin kita penasaran mau makan, dan makan lagi. Jadi makan terus ya. Oke, kita ngomong soal aroma seperti secara umum aja ya, seperti nastar. Kemarin kita sudah bahas. Nastar itu punya aroma yang cukup lumayan khas. Jadi aroma perpaduan antara kulit yang buttery, kemudian ada aroma-aroma gurih dari olesan kuning telurnya dan dari isian nanas sendiri. Nanas sendiri yang biasanya dipadukan dengan kayu manis yang kita masak kan aromanya wangi-wangi itu. Nanas manis-manis asam dengan aroma kayu manis itu enak banget. Nah, kita akan bahas untuk cookies yang secara umum. Jadi secara umum adonan-adonan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi aroma. Yang pertama, bahan yang bisa dibilang utama untuk aroma itu dari fat. Fatnya itu bisa margarin, bisa butter. Jadi secara mungkin dari zaman dahulu ya, kalau cookies ini identik dengan orang pasti bilang cookies enak itu pakai butter. Kenapa pakai butter? Butter itu karena dia ngasih kelembutan rasa dan aroma yang khas, aroma susu seperti itu. Apalagi butter dengan merek-merek tertentu ya, contohnya aja yang terkenal Wisman, itu dia kan punya aroma yang sangat kuat. Jadi benar-benar kalau di Indonesia ini lumayan populer sekali, sampai-sampai kalau tiap mau mendekati Lebaran, mendekati Natal, Tahun Baru Imlek, harganya pasti melambung cukup tinggi. Tapi biarpun harga melambung tinggi, dia tetap dicari orang. Nah, itu karena dia memberi aroma utama. Semisal, teman-teman nih, mau, kalau pakai butter harganya mahal. Gimana sih ngatasinya? Bisa, jangan khawatir. Jadi butter bisa dimix dengan margarin. Margarin variasinya banyak juga, bisa dipilih. Mungkin perbandingan 50 margarin, 50 butter, itu masih oke. Atau minimal 30% butter, itu biasanya juga sudah oke, booster ada aroma khas dari butternya. Tapi kembali lagi, cost-nya pengaruh sama harga jual, tergantung dari segmen pasar yang teman-teman kejar. Semisal mau kejar yang lebih ekonomis sedikit lagi, teman-teman bisa menggunakan margarin butter blend. Margarin butter blend itu apa? Margarin butter blend itu base-nya tetap nabati. Jadi dari base margarin dia ada campuran AMF, jadi ada campuran lemak dari susu. Mungkin sudah cukup banyak ya sekarang di pasaran beberapa brand yang umum itu seperti ada Vilma Prestige, kemudian Anchor Baker's Milk, kemudian Royal Palmia. Mungkin banyak teman-teman sudah tahu dan mungkin tahu lebih banyak lagi ya merek-merek lain. Itu bisa, karena kisaran untuk harga butter blend ini biasanya masih sekitar 50-60 ribuan. Jauh lebih ekonomis daripada menggunakan full butter. Karena full butter, seingatku harga secara umum ya, kurang lebih 1 kilonya bisa 120 sampai 200 sekian lah. Itu harganya udah selisih. Nah, kemudian kalau teman-teman mau bikin yang lebih ekonomis sedikit dari butter blend, margarin butter blend ya, itu bisa menggunakan campuran antara margarin dan BOS. Margarin teman-teman tahu lah ya, kurang lebih mereknya banyak. Nah, BOS ini apa? BOS itu singkatan dari butter oil substitute. Butter oil substitute sesuai namanya butter oil substitute. Jadi pengganti lemak butter.
Karena itu dia base-nya biasanya adalah dari shortening, dari lemak nabati. Persentase lemaknya rata-rata 99%, jadi kandungan airnya kurang dari 1%. Dengan dia ada tambahan flavor, biasanya flavor itu untuk flavor ke arah battery. Jadi dia pengganti kadar lemaknya, jadi bukan pengganti butter ya, tapi pengganti kadar lemaknya butter. Makanya itu dia menggunakannya selalu di-mix, dikombinasikan dengan margarin. Penggunaannya bisa 1:1, jadi dari 100 ya, 50 margarin, 50 BOS, atau mungkin BOS cuma 30, margarin 70 pun nggak masalah. Jadi fungsinya dia di situ. Untuk merek-merek pun banyak ya. Teman-teman bisa tanya aja sama toko bahan kue, teman-teman tempat belanja, saya mau cari BOS. Nah, kalau untuk menggunakan kombinasi antara margarin dan BOS ini, harga cost per kilonya, kalau di mix ya, itu kurang lebih dia masih sekitar 25-30 ribu. Jadi bisa lebih ekonomis untuk secara fatnya. Nah, kemudian untuk kalau mau lebih ekonomis lagi, bisa menggunakan full margarin. Full margarin lebih ekonomis lagi, mereknya banyak, dan untuk margarin yang istilahnya full nabati ya, lemak nabati, itu biasanya flavornya cenderung diberi flavor untuk ke arah battery dan warnanya warna kuning. Jangan khawatir, kalau di margarin ini pun grade-nya juga ada beberapa. Jadi teman-teman yang khawatir untuk masalah cost bisa sesuaikan. Tapi ingat, cost, harga dengan kualitas itu berbanding setara. Jadi semakin spendingnya lebih banyak, otomatis kualitas rasa yang bisa untuk dibuat itu otomatis juga lebih tinggi. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Aku ngomong sedikit masalah margarin. Margarin ini ada yang segmen premium. Premium itu yang istilahnya di margarin yang premium ya, yang grade-nya bagus. Kemudian itu seperti brand-brand Vilma, Palembum, kemudian Palmia, Blue Band, itu termasuk segmen yang premium. Tapi di luar itu, dengan harga yang lebih di bawahnya, seperti brand seperti Palmvita, itu brand yang medium. Atau teman-teman yang untuk industri, terkadang itu mereka mencari harga yang termurah karena untuk produksi massal. Itu dia menggunakan yang brand di bawahnya lagi, yang low, yang ekonomi, itu bisa brand seperti Menara, Amanda, dan kawan-kawan. Nah, itu tinggal teman-teman cari aja yang paling sesuai itu gimana. Intinya untuk komposisi fat dan butter ini, karena di cookies dia perbandingannya cukup banyak, itu dia memberi istilahnya sumbangsih aroma paling besar di sana. Dan menjadi ciri khas yang waktu dimakan orang kalau udah biasa, ini pakainya merek itu biasanya. Nah, seperti itu. Itu ciri khasnya dari fat dan butter. Tapi ingat ya, penggunaannya harus sesuai resep takaran ya. Jangan mentang-mentang biar biar baunya wangi gitu. Dikasih butternya atau margarinnya ditambah lebih banyak, nggak bisa. Karena kalau jumlah komposisi fat di adonan diperbanyak, otomatis akan merubah komposisi dari resep tersebut. Jadi pastikan gunakan yang sesuai takaran ya. Oke, bahan kedua yang mempengaruhi untuk aroma itu adalah susu bubuk. Susu bubuk memang nggak di semua resep digunakan, karena memang dia akan memberi aroma yang cukup kuat, aroma susu. Biasanya digunakan untuk sejenis butter vanilla, butter cookies dengan aroma vanila, itu menggunakan susu bubuk. Tapi perlu diperhatikan juga, harganya memang sedikit agak mahal. Jadi ya penggunanya disesuaikan lah ya. Sesuaikan, tapi itu pengaruh di aroma. Nah, dan kelebihan lain untuk susu itu selain untuk memberi aroma yang bagus, juga dia menambahkan nilai gizi. Karena ya itulah, susu banyak mengandung vitamin dan mineral. Itu bisa untuk mungkin referensi tambahan ya, teman-teman mau kombinasikan pun nggak masalah. Oke, terus kemudian selain susu dan fat, bahan ketiga yang mempengaruhi aroma adalah perisa atau esen atau pasta
Jadi pasta tambahan perisa dan aroma tambahan biasanya kemasan botolan, ada yang bubuk, vanili bubuk tuh, ada juga yang pasta yang kondisi cair. Nah itu masing-masing bisa. Paling umum yang digunakan itu biasanya sih kalau untuk cookies itu vanilla pasta aja, karena cookies ini kan cenderungnya manis. Manis otomatis kita berinya yang vanilla sebagai aroma dasar untuk booster, jadinya lebih wangi. Tapi pasta ini juga bisa yang lain seperti coklat, green tea, sesuai selera. Bahkan ada beberapa untuk cookies yang keju-keju itu ada juga esen keju-keju. Saya pernah ketemu sih salah satu brand, lupa pastinya, cuman di toko bahan kue ada, bisa teman-teman tanyakan. Oke, setelah 3 bahan itu, bahan lain yang mempengaruhi aroma itu adalah bahan-bahan pendamping. Bahan pendamping ini maksudnya bahan-bahan tambahan ya, semisal choco chip cookies. Nah, bahan pendampingnya yang di luar bahan utama cookies itu kan ada choco chip, kemudian ada tambahan coklat bubuk, kemudian ada seperti gula merah, gula palem ya, atau brown sugar. Itu masing-masing memberi ciri khas aroma. Sama seperti semisal kita bikin seperti kastengel kan ada aroma juga dari keju, komposisi keju, atau kalau misal bikin sultana cookies ada aroma dari kismis. Nah, bahan-bahan pendamping itu dia yang memberikan variasi aroma. Termasuk juga kacang-kacangan, kacang almond, kacang mente. Nah, teman-teman pasti tahu nih banyak cookies yang menggunakan kacang almond, kacang mente karena aromanya yang memang nikmat. Dan satu lagi yang paling tidak kalah penting ya, jadi bahan-bahan utama yang lain. Bahan utama yang lain seperti apa? Yang belum aku bahas tadi, seperti gula, gula halus, gula pasir. Biasanya memang dia memberikan aroma-aroma manis. Biarpun nggak signifikan, jadi tipis, tapi tetap aroma itu ada di sana. Kemudian seperti telur itu memberikan aroma-aroma gurih dengan jumlah yang nggak banyak. Kalau di adonan mungkin nggak terasa ya, cuman bedanya kalau teman-teman pakai telur sama cookies nggak pakai telur, pasti terasa ada yang beda, ada yang kurang. Nah itu faktor lain. Kemudian satu lagi bahan pokok yang tidak kalah penting juga, bahan kering, jadi tepung. Tepung itu juga tidak kalah penting. Pastikan teman-teman menggunakan tepung yang segar. Jadi kalau segar ini dalam artian masih bagus ya, bagus, packingnya rapi, belum sampai tepung itu jadi lembab dan baunya jadi seperti apek, itu pakailah tepung-tepung yang seperti itu. Jadi agar aroma di cookies teman-teman ini nggak ya mungkin bahan-bahan lain sudah pakai bagus, ternyata tepungnya ini ada bau-bau apeknya, otomatis kan merusak aroma yang lain ya. Nah, itu diperhatikan. Jadi masing-masing bahan yang mempengaruhi wanginya dari cookies itu yang utama nih fat, bisa margarin, bisa butter, kemudian tambahan susu bubuk. Dari susu bubuk ada pasta perisa atau esen, kemudian bahan-bahan pendamping seperti choco chip dan kawan-kawan, dan yang tidak kalah penting adalah bahan pokok selain gula seperti gula, tepung ataupun telur. Nah, kurang lebih itu sih. Kita ngomong barusan bahan-bahan pendamping ya, masalah tepung sampai apek. Ini jadi ingat nih, seringkali kalau kita belajar untuk bikin cookies, muncul pertanyaan atau ada saran nih, kalau bikin cookies terigunya disangrai dulu biar hasilnya lebih bagus, lebih awet. Nah, sebenarnya terigu disangrai itu perlu nggak sih? Kita akan bahas mengenai terigu yang disangrai di episode selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir untuk video ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan update-update dari video-videoku yang terbaru yang akan aku upload tiap minggunya. Semisal ada yang kurang jelas, jangan khawatir, tulis saja di komen, nanti aku akan bahas secepatnya. Ataupun kalau semisal ada teman-teman yang ingin, aku pingin topik ini dibahas untuk masuk di tips baking, tulis saja, aku akan usahakan untuk bahas secepatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di
episode selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Bye bye.